Seorang Cheo tampan ini dikenal sebagai pria yang dingin dan jauh dari perempuan, tapi kenyataannya, dia justru sangat melindungi wanita yang dicintainya. Siapapun yang membuat kekasihnya menderita sekecil apapun bisa dipastikan tidak akan melihat matahari esok hari. Hanya 1 menit saja ia tak melihat gadis itu. Ia langsung mengirim orang untuk mencarinya ke seluruh penjuru kota. Namun sejak kemunculan gadis itu, semuanya berubah. Hari itu, putri keluarga Jing datang ke hotel untuk membantu sahabatnya menangkap kekasih yang berselingkuh. Tapi tanpa sengaja, dia justru masuk ke kamar pria itu dan secara tak sengaja mencium bibirnya. Ciuman pertama pria itu marah besar. Dia hampir saja mengirim gadis itu menemui Raja Neraka karena dianggap lancang, tapi gadis itu memohon dan mencoba menjelaskan. Untung saja teman laki-laki berteriak, "Berhenti, jangan kamu lakukan, dia adalah teman pacarku. Datang ke sini untuk gerebek perselingkuhan temannya, namun dia salah kamar. Maafkan dia." Sang CEO langsung lepaskan gadis lembut itu. Tak lama datang teman gadis langsung bungkam mulutnya saking takutnya pada sang CEO. "Tolong maafkan dia tidak tahu siapa sebenarnya kamu, tuan muda," ucap sang teman. Tapi siapa sangka, bukan minta maaf, Xiao He justru memukul tangan CEO. "Aku hanya mengira kau pelayan hotel, aku hampir mati karena kesalahpahaman," ucap si gadis lalu dia pergi. Namun bukannya marah, Jiu Ye justru tertarik pada wanita ini. Dia berbeda dari semua wanita yang pernah dia temui, berani, spontan, dan tidak tunduk padanya. Di malam hari, untuk meminta maaf, teman gadis Cheo membawa gadis lembut untuk memohon maaf, karena dia sangat takut pada Cheo yang berkarakter tak kenal ampun. Gadis ini pun memulai dramanya untuk meminta maaf. Dia berkata, "Yang mulia Jue, saya minta maaf sebesar-besarnya, saya benar-benar tidak bermaksud." Ji Ye mengangguk, "Apakah ini ketulusan?" Untuk menunjukkan kesungguhan, Xiao He pun terus minum dalam jamuan. Tapi akibatnya, dia mabuk berat hingga jatuh ke pelukan. Jue sambil meracau, "Aku bisa." "Ji Ye," katanya sambil memeluk pria itu. Temannya panik dan ingin menyeretnya pergi, tapi Xiao He terus memohon dan akhirnya muntah di mobil mewah Jue. Satpam yang melihat kejadian itu langsung ingin mengusirnya, bahkan hendak memberinya pelajaran, tapi Jue datang dan menghentikannya tepat waktu, dan ketika gadis mabuk itu menatap wajah tampan Jue dari dekat, dia justru berkata, "Aku jatuh cinta padamu," karena dia tak mampu bicara lagi. Jue menanyakan alamat rumahnya, tapi Xiao He malah pingsan. Dengan tak ada pilihan, Jue pun membawanya sendiri dan mengantar pulang. Di tengah jalan, Xiao He mengigau, "Aku butuh air," dan tanpa sadar, mereka menghabiskan malam yang tak terduga. Besok paginya, saat Xiao He bangun, Jue sudah pergi. Ia tak mengingat dengan jelas apa yang terjadi semalam, dan mengira sahabatnya lah yang membawanya ke hotel. Saat pulang, dia malah dimarahi kakak perempuannya yang licik. "Semalaman kau pergi dengan laki-laki. Bagaimana mungkin kau pantas untuk kencan buta ini?" Kesal, Xiao He menampar kakaknya dan pergi. Beberapa hari kemudian, Xiao He datang ke hotel tempat jamuan, tapi satpam hotel memandang rendah dirinya dan mengira dia wanita penghibur yang mencoba mendekati Jue. Ia bahkan diusir dan hampir disentuh secara tidak sopan. Namun tak lama, sekelompok pria datang dan menghentikan satpam. "Wanita ini ingin merayumu, Tuan Jiu," kata satpam pada Jue. Jue hanya berkata pelan, "Kau ingin dihukum lagi?" Satpam pun langsung gemetar dan memohon ampun, "Maafkan aku, Tuan Jiu." Sang gadis pun langsung mendekat pada Cheo. "Terima kasih telah menyelamatkanku." Tiba-tiba datang seorang pria menghampiri mereka. Pria ini ternyata kencan buta sang gadis. Cheo bertanya, "Apakah dia pacarmu?" "Kami belum resmi, baru akan kencan buta." Cheo menatap dengan tajam. Gadis jadi salah tingkah dan kebingungan. "Apalagi salahku?" ucapnya. Dan dari sinilah dimulai kisah sebenarnya.